Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Saya Bagas Patria orang dengan NIM 2500201022184. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Analisis Investasi pada Sektor Manufaktur di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan dan peluang investasi di sektor ini. Sektor manufaktur merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Selama 5 tahun terakhir, sektor ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat ditandai dengan peningkatan investasi, modernisasi teknologi produksi, serta perluasan kawasan industri di berbagai wilayah. Pemerintah menjadikan sektor ini sebagai prioritas melalui program Making Indonesia 4.0 yang bertujuan meningkatkan daya saing industri nasional berbasis teknologi. Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sektor manufaktur juga memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB, ekspor nasional, dan peningkatan nilai tambah dan produk dalam negeri. Berbagai perusahaan multinasional terus menanamkan modalnya di Indonesia, terutama pada industri otomotif, elektronik, baterai kendaraan listrik, makanan dan minuman, serta petrokimia. Dengan pasar domestik yang besar dan dukungan pemerintah terhadap hilirisasi industri, sektor manufaktur menjadi salah satu tujuan investasi paling menarik di kawasan Asia Tenggara. Untuk memahami posisi sektor manufaktur secara lebih menyeluruh, berikut adalah gambaran umumnya. Pertama, sektor manufaktur merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB industri pengolahan Indonesia. Kedua, industri manufaktur menyerap jutaan tenaga kerja di berbagai daerah. Ketiga, produk manufaktur Indonesia telah diekspor ke berbagai negara. Keempat, pemerintah terus mendorong hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk. Kelima, digitalisasi industri mulai diterapkan melalui konsep industri 4.0. Dan keenam, kawasan industri baru terus dikembangkan untuk menarik investasi. Ada beberapa faktor utama yang membuat Indonesia menarik bagi para investor di sektor manufaktur. Pertama, pasar domestik yang besar. Indonesia memiliki lebih dari 227 juta penduduk, sehingga permintaan terhadap produk manufaktur terus meningkat. Kedua, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah untuk berbagai industri. Ketiga, tenaga kerja yang produktif, di mana jumlah penduduk usia produktif yang besar menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan manufaktur. Dan keempat, posisi geografis strategis, karena Indonesia berada pada jalur perdagangan internasional yang memudahkan kegiatan ekspor dan impor. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong investasi di sektor manufaktur melalui berbagai kebijakan strategis. Di antaranya adalah penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, pemberian tax holiday dan tax allowance, serta penyederhanaan perizinan melalui sistem online single submission atau OSS. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan kawasan industri di berbagai wilayah dan menjalankan program Making Indonesia 4.0 yang berfokus pada transformasi digital industri manufaktur melalui penerapan otomatisasi, Internet of Things, kecerdasan buatan, dan teknologi digital lainnya. Kebijakan hilirisasi sumber daya alam juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah produk Indonesia agar mampu bersaing di pasar global. Semua dukungan ini memberikan kepastian investasi serta meningkatkan daya saing industri nasional. Tren investasi sektor manufaktur tahun 2021 sampai 2025. Selanjutnya, mari kita lihat tren dalam 5 tahun terakhir ini. Seperti yang terlihat pada grafik ini. Nilai investasi terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dari tahun 2001 hingga proyeksi tahun 2025. Industri kendaraan listrik dan baterai menjadi penyumbang investasi terbesar dalam periode ini. Selain itu, hilirisasi mineral turut mendorong masuknya investor asing, dan pengembangan kawasan industri baru semakin mempercepat pertumbuhan investasi di sektor ini. Beberapa investor asing utama juga turut membuktikan besarnya minat pada sektor manufaktur Indonesia. Hyundai Motor Company misalnya telah membangun pabrik kendaraan di Indonesia, kemudian ada CATL yang mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik, serta LG Energy Solution yang berinvestasi pada industri baterai kendaraan listrik. Selain itu, Toyota terus memperluas investasinya pada industri otomotif. Foxconn menjajaki investasi di sektor manufaktur elektronik, dan Nestle memperluas kapasitas produksi makanan dan minuman di Indonesia. Maksudnya investasi
Asing ini terus membawa berbagai dampak positif bagi Indonesia. Pertama, menciptakan lapangan kerja karena investasi meningkatkan penyerapan tenaga kerja nasional. Kedua, meningkatkan ekspor sebab produk faktor Indonesia menjadi semakin kompetitif di pasar internasional. Ketiga, terjadi transfer teknologi di mana perusahaan asing membawa teknologi modern ke Indonesia. Dan keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi karena kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB semakin meningkat. Sektor manufaktur Indonesia masih memiliki peluang investasi yang sangat besar. Hal ini didukung oleh pasar domestik yang luas, kebijakan hilirisasi industri, pertumbuhan industri kendaraan listrik, serta pengembangan kawasan industri di berbagai daerah. Permintaan global terhadap produk berbasis mineral, baterai kendaraan listrik, elektronik, makanan dan minuman, serta industri kimia diperkirakan akan terus meningkat. Ditambah lagi, implementasi teknologi industri 4.0 memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, produksi, dan daya saing, sehingga mampu menarik lebih banyak investasi baik asing maupun domestik. Namun demikian, di balik besarnya peluang tersebut, sektor manufaktur juga masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, infrastruktur yang belum merata, karena masih terdapat wilayah industri yang memerlukan peningkatan infrastruktur. Kedua, biaya logistik, sebab biaya distribusi di Indonesia relatif masih tinggi. Ketiga, persaingan global, di mana produk manufaktur Indonesia harus mampu bersaing dengan negara lain. Dan keempat, kualitas sumber daya manusia yang masih memerlukan peningkatan kompetensi tenaga kerja industri. Berdasarkan analisis saya, sektor manufaktur merupakan sektor yang paling menjanjikan untuk investasi jangka panjang karena memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Program hilirisasi industri dan transformasi digital yang jalan ke pemerintah semakin meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor internasional. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti biaya logistik, kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan dinamika ekonomi global, saya menilai peluang investasi di sektor manufaktur tetap sangat besar, dengan dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten serta meningkatnya permintaan pasar. Sektor manufaktur diperkirakan akan terus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia di masa mendatang. Sebagai penutup, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Pertama, sektor manufaktur merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Kedua, investasi sektor manufaktur meningkat secara signifikan selama 5 tahun terakhir. Ketiga, dukung pemerintah memperkuat daya tarik investasi. Keempat, investor asing berkontribusi terhadap transfer teknologi dan pencipta lapangan kerja. Kelima, hilirisasi industri meningkatkan nilai tambah produk nasional. Dan keenam, sektor manufaktur memiliki prospek investasi yang sangat baik di masa depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis investasi pada sektor manufaktur Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Apalagi apabila ada pertanyaan, saya sangat terbuka untuk berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, Pak.